Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari kelompok 2 mata kuliah Pemerintahan Nasional C. Inilah nama-nama kelompok yang ingin mempresentasikan atau menjelaskannya. Satu, saya sendiri Muhammad Rehan dan Isma Puspita Ningsih, Mutiara Azaria Andini, Rozian Syahfitra, David Vito Syagan, Rahma Rani, Andrian Herlambang, Kurnia Oktaviani, dan Virgo Rizaldi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktural pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah pada tingkat daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, pemerintah pusat bersama dengan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, daerah memiliki kesempatan dalam membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya Mutiara. Hubungan fungsional. Hubungan yang didasarkan pada visi misi, tujuan, dan juga fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Visi misi kedua pemerintahan ini adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Tujuan dari pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata berbagai aspek kehidupan. Sedangkan fungsi dari pemerintah yaitu untuk pelayanan, pengaturan, pembangunan, serta pemberdaya masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terlepas dari hubungan kewenangan. Penyelenggaraan proses pemerintahan di Indonesia menurut Begi Manan dapat dilihat dalam 3 proses. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua desentralisasi, dan yang ketiga adalah Matt White. Dan saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian ketiganya. Nah, yang pertama ada sentralisasi. Bagaimana sih penyelenggaraan pemerintahan sentralisasi? Nah, sentralisasi sendiri kebijakan-kebijakannya sepenuhnya dibuat oleh pemerintah pusat. Daerah hanya menerapkan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat tersebut. Nah, sentralisasi hanya efektif jika keadaan wilayah suatu negara sama. Yang pertama di bidang lingkungan, sosial, budaya, dan ekonominya. Nah, yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan kebalikan dari sentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Hal ini disebut otonomi. Walaupun diberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas untuk mengurus daerahnya, tetapi daerah tetap bertanggung jawab kepada negara. Nah, sistem desentralisasi ini sangat cocok diterapkan di negara Indonesia, di mana lingkungan, sosial, budaya, dan ekonominya berbeda-beda di setiap daerah. Yang terakhir kita ada McBWine atau tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian dari urusan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang diserahkan kepada pemerintah daerah, di mana hal ini adalah kota atau kabupaten. Nah, karena hanya tugas pembantuan, maka biaya perencanaan serta petunjuk-petunjuk disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, kenapa sih harus ada McBWine ini? Karena dirasa pemerintah pusat kurang dapat merangkul masyarakat yang ada di daerah-daerah, maka diserahkanlah tugas-tugas ini kepada daerah karena dirasa lebih mampu. Nah, McBWine hanya dapat dilakukan di luar dari 6 urusan mutlak pemerintah. Yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua ada pertahanan, yang ketiga adalah keamanan, yang keempat adalah UTC, yang kelima adalah moneter dan fiskal nasional, yang terakhir adalah agama. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara bangsa yang disebut sebagai pemerintahan pusat, pemerintahan nasional, atau pemerintahan federal. Undang-undang tentang pemerintahan daerah pada masa Orde Lama. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Adalah undang-undang yang pertama mengatur tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah dengan pola desentralisasi. Undang-undang ini mengatur 3 jenis daerah di Indonesia, yaitu kuresidenan, kabupaten, dan kota, yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus daerahnya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini membagi daerah di Indonesia menjadi 3 daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan desa. Karesidenan meskipun mempunyai DPRD tidak ditetapkan sebagai daerah otonom. Hal ini yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 juga lebih detail dalam mengatur pemerintahan daerah. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas 2 jenis. Dalam pasal 9 disebutkan 1. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang kedua, urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ketiga, urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. 4. Urusan pemerintahan konkuren yang disertakan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari beberapa penjelasan di atas terhadap berlakunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah, baiklah, kesimpulan dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara faktual hubungan pemerintahan pusat dan daerah terjadi berfluktuatif sesuai dengan berlakunya aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah pada masa Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom. Sedangkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, urusan pemerintah dibagi menjadi urusan pemerintah absolut, konkuren, umum, pasal 9. Pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, yuditisi, moneter, fisikal, dan agama. Pemerintah konkuren adalah pemerintah yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Faktor yang menentukan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bagirmanan, paling tidak ada 4 faktor yang menentukan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi. Yang pertama yaitu hubungan kewenangan, yang kedua hubungan keuangan, yang ketiga hubungan pengawasan, dan yang keempat hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis. Menurut Gerke dan Stewart, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada the relative autonomy model, yang kedua ada the agency model, dan yang ketiga ada the interaction model. Yang pertama, the relative autonomy model. Memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan dan tugas, serta tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada the agency model. Model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga keadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya, pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol yang sangat menonjol. Pada model ini, pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir ada the interaction model. The interaction model ini merupakan suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Baiklah, kesimpulan dari hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah adalah itu ada 2 hubungan, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Dari kedua hubungan itu dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah itu harus terjalin baik dan harmonis. Tujuannya adalah untuk terjalinnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Apabila hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini tidak berjalan dengan baik, maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pasti tidak akan pernah tercapai. Sekian dari saya.